bergabung kembali di sekolah minggu online. Hari ini ada kakak Lydia dan kakak Eli. Kami dari sekolah hari minggu jemaat Efrata. Kakak mau nanya, apa kabarnya hari ini adik-adik? Pastinya luar biasa dong. Kalau luar biasa, mari saat ini kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan. Ayo berdiri biar tambah semangat lagi. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kakak mau ngajak adik-adik berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami anak-anakmu. Dan di mana pada saat sekarang ini, Tuhan Yesus, kami memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami ini dari awal hingga berakhirnya. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan pembacaan Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat menjadi pedoman di hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baiklah, saat ini siapkan Alkitabnya, karena kita akan sama-sama membaca Alkitab dan akan dipimpin oleh kakak dari SAM Basara. Shalom, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-118, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-9, dengan perikop nyanyian puji-pujian. Beginilah bunyinya, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan.
Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur padamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab kita hari ini, kakak mau ajak adik mengangkat satu pujian yang berjudul Tanda Paku. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Halo, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang pada saat ini Ibu Pendeta Desi bisa membawa kita bersama-sama dalam cerita Alkitab yang Ibu ambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, di bawah judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab kita pada saat ini, kita bersama-sama merendahkan diri terlebih dahulu, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas napas kehidupan yang kembali Kau percayakan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami kembali bersekolah hari Minggu dan akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat kami pelihara di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahu ini hewan apa namanya? Ya, betul, ini namanya hewan keledai. Nah, di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-11, hewan ini adalah hewan yang Yesus tunggangi ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Namun sebelumnya Yesus memerintahkan kepada kedua muridnya untuk pergi ke sebuah kampung yang berada di dekat kota Yerusalem untuk menemukan hewan keledai ini. Nanti mereka akan berjumpa dengan seekor hewan keledai muda yang tertambat dan mereka harus melepaskannya. Dan nanti ketika mereka berada di kampung itu, mereka pasti akan berjumpa dengan orang-orang banyak. Kalau orang banyak bertanya untuk apa hewan itu, maka Yesus berpesan, jawablah, Tuhan memerlukannya. Nah, lalu mereka pun pergi ke kampung yang Yesus katakan itu dan mencari hewan
keledai itu. Setibanya di sana, benar mereka berjumpa dengan orang banyak. Orang pun bertanya kepada mereka, untuk apa keledai itu? Mereka pun menjawab seperti yang Yesus pesankan kepada mereka, bahwa keledai itu Tuhan yang memerlukannya. Lalu mereka pun pergi dan membawa keledai itu kepada Yesus. Yesus pun menunggangi keledai itu untuk masuk ke kota Yerusalem. Sebelum Yesus naik ke keledai itu, mereka mengalaskan keledai itu dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Lalu Yesus pun memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Sampainya di kota Yerusalem, Yesus disambut dengan sukacita oleh orang banyak pada saat itu. Mereka bersukacita karena Yesus datang dan memasuki kota mereka. Mereka mendengar apa yang sudah Yesus lakukan. Banyak yang Yesus kerjakan, bahkan perkara sesuatu yang tidak bisa manusia lakukan sekalipun, Yesus mampu lakukan. Yesus banyak melakukan mujizat. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Dan mereka mendengar itu semua. Lalu orang banyak pada saat itu pun menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Ada yang menghamparkan pakaian mereka untuk jalan Yesus masuk bersama dengan keledai. Ada yang menghamparkan ranting-ranting. Dan mereka pun melakukan itu dengan penuh sukacita. Bahkan ada juga yang bersorak, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia, Raja yang datang membawa kabar sukacita. Diberkatilah dia. Di mana kerajaan yang datang? Kerajaan Bapa kita Daud. Ke sana di tempat yang maha tinggi. Mereka bersukacita menyambut kedatangan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus menunggangi keledai, bukan kuda? Kalau kita pikirkan kuda lebih gagah ya. Kan banyak para satria, panglima itu menunggangi kuda. Yesus kok malah masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi keledai. Keledai ini tandanya bahwa Yesus hadir di dalam manusia dan merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi manusia. Karena itu, sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang Yesus kasihi, kita pun harus menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Sama seperti orang-orang pada saat itu menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Mereka bersukacita karena Yesus datang. Mereka bersorak. Mereka melakukan sesuatu seperti menghamparkan pakaian dan ranting-ranting untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yesus hadir sebagai manusia di dalam merendahkan dirinya, di dalam kerendahan hatinya, tidak lain untuk membawa kita kepada keselamatan. Kan kita sebentar lagi mau masuk Paskah, mau merayakan Paskah. Tahu apa arti Paskah? Ya, Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang telah menyelamatkan kita, menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Berarti Yesus yang mau merendahkan dirinya menjadi manusia, mengorbankan nyawanya bagi kita, seharusnya saat ini kita sambut dengan penuh sukacita di dalam hati kita. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mau tidak kita menyambut Tuhan kita dengan penuh sukacita?
Mau tidak kita selalu bersyukur di dalam kehidupan ini dan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan kehidupan ini dengan baik, dengan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang baik di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan, cerita Alkitab pada saat ini senantiasa memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu di dalam cerita Alkitab bagi kami pada saat ini. Dan mampukan kami Tuhan, untuk kami juga menyambut Tuhan kami Yesus Kristus dalam hati kami yang telah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa dan kesalahan kami dengan penuh bersukacita. Di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, itu dia cerita yang sudah diperdengarkan untuk kita tentang Tuhan Yesus dieluk-elukan saat masuk ke kota Yerusalem. Dan hari ini kita sudah memasuki Minggu Sengsara 7. Itu tandanya apa ya, Kak? Itu tandanya Paskah. Kita mau dengar Paskah nih. Biasanya waktu Paskah itu identik dengan apa ya? Dengan telur. Hari ini akan ada aktivitas yang berhubungan dengan telur dan jangan lupa siapkan bahan-bahannya. Apa aja nih bahan-bahannya, Kak? Nah, kita siapkan origami, kertas origami, lem, gunting, pewarna, dan pensil. Mudah sekali ya, semua ada di rumah adik-adik semua. Ya, pastinya dong. Selamat menyaksikan video yang akan ditampilkan.
Nah, menarik kan adik-adik aktivitasnya? Jangan lupa hasilnya tadi dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Saat ini kita mau mempersembahkan persembahan syukur kita. Adik-adik di rumah siapkan persembahan syukurnya dan diberikan kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi tadi siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, oh-oh, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi-pagi siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, oh-oh, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, oh-oh, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ya, ibadah sekolah minggu kita mau berakhir nih kak. Benar banget kita mau berakhir nih. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan tadi, dan kita juga akan menutup sekolah minggu kita dengan doa penutup. Mari adik-adik yang di rumah kakak undang untuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih karena kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menerimanya sebagai persembahan yang harum di mata Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan memberikan kami berkat yang daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, umur panjang, sehingga benar Tuhan kami boleh menjadi anak kesukaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang tua yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu kami yang sudah begitu mendampingi kami. Terima kasih untuk segala sanak keluarga dan teman yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bersama-sama kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kali dia ibadah sekolah minggu kita udah selesai nih. Iya kakak Elin, udah berakhir nih. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.